Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Aris Susanto, mahasiswa PPG mata pelajaran Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060612176. Pada hari ini tanggal 27 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Darun Najah kelas 7 dengan materi Mat Tabi'i. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Yakin? Yakin. Sini absen dulu ya. Ya. Kelas 7B. Yang pertama, Angelita Agustin. Asmail Dewi Novitasari. Erwantoro. Gio Avanza Pratama. Latifah Azahro. Liana Zahira Febrianti. Liana Aprilia. Sylvia Kaisa Ulfa. Hari ini masuk semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimohon semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya, diperkenankan untuk duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mari kita untuk belajar tentang mat tabi'i pada hari ini. Tujuannya kenapa kita belajar mat tabi'i, yaitu supaya kita tahu mana bacaan Al-Quran yang wajib dibaca panjang, dan kita bisa membedakan mana bacaan Al-Quran yang wajib dibaca pendek. Jadi tidak serampangan yang panjang dipendekkan, atau sebaliknya, yaitu yang pendek dipanjangkan. Berarti tujuan dari pelajaran mat tabi'i kali ini yaitu supaya kita tahu bahwasanya mana bacaan yang wajib dipanjangkan harus dibaca panjang, dan wajib dipendekkan harus dibaca pendek. Pelajaran hari ini yaitu tentang Al-Quran hadis dengan tema memahami hukum bacaan mat tabi'i dan menerapkannya dalam bacaan Al-Quran. Nah, sebelum kita ke tema hari ini tentang mat tabi'i, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian sudah pernah belajar tajwid? Sudah. Bagus. Kemudian saya ingin tanya, siapa yang bisa jawab? Apa pengertian dari tajwid? Saya, Pak. Nah, Angelita Agustin, silakan. Ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Coba ulangi. Ilmu yang mempelajari tentang bacaan Nah, Al-Quran. ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Benar, kasih tepuk tangan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Jadi nanti mat tabi'i di sini itu adalah bagian dari ilmu tajwid ya. Kemudian nah ini pengertian mat tabi'i. Mat tabi'i secara bahasa artinya panjang. Berarti setiap yang panjang dalam bahasa Arab disebut sebagai mat. Sedangkan tabi'i artinya alami atau biasa. Nah, secara mudahnya mat tabi'i adalah panjang yang masih asli, belum ada renovasi, belum ada modifikasi. Itulah yang disebut sebagai mat tabi'i. Paham ya? Kemudian secara istilah, mat tabi'i adalah bacaan panjang yang terjadi saat huruf berharokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, atau domah diikuti wawu sukun. Jadi setiap ada huruf berharokat fathah, kemudian depannya ada alif, berarti itu adalah bacaan mat tabi'i. Nah, secara istilah tadi adalah mat tabi'i yaitu bacaan panjang yang terjadi saat huruf berharokat fathah diikuti alif, ataupun huruf berharokat kasroh diikuti ya sukun, ataupun huruf berharokat domah diikuti wawu sukun. Itulah yang disebut sebagai mat tabi'i secara istilah. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwasanya mat artinya panjang. Apa mat artinya? Panjang. Pertanyaannya, panjang bacaan mat tabi'i berapa, Pak? Nah, panjang bacaan mat tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif, atau dalam biasa kita ucapkan itu 2 ketukan, misalkan. Nah, itu namanya 2 ketukan, disebut sebagai 2 harokat. Paham ya? Paham. Nah, kemudian ciri-ciri mat tabi'i. Supaya kita tahu dalam bacaan Al-Quran itu manakah yang termasuk bacaan mat tabi'i, kita bisa mengetahui lewat ciri-ciri ini. Contoh kita misalkan, siapa sih Gio itu? Nah, ciri-cirinya seperti ini, Pak.
hidungnya mancung atau hidungnya pesek, itulah ciri-ciri. Jadi matopi juga sama, kita bisa mengetahuinya matopi atau tidak itu melewat ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, ketika ada huruf berharokat fathah diikuti alif. Ya, ketika ada huruf berharokat fathah diikuti alif. Contoh misalkan huruf ba. Ba berharokat fathah dibaca ba. Kemudian belakangnya ada alif, berarti harus dibaca ba. Jangan ba, tapi ba. Panjang. Selanjutnya, atau ketika ada huruf berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Berarti misalkan ba di kasroh berarti bi. Selanjutnya ada ya sukun berarti menjadi bi. Ya, bi. Jangan bi, jangan, tapi bi. Nah, agak panjang ya, karena mat. Mat artinya panjang. Mat artinya panjang. Kemudian ketika ada huruf berharokat domah diikuti dengan wawu sukun. Ba berharokat domah dibaca ba berharokat domah dibaca bu. Ba berharokat domah dibaca bu. Kalau ada wawu sukun di belakangnya atau di depannya berarti menjadi bu. Ya, panjang, jangan bu. Bu ya. Nah, kemudian ya, ini yang paling penting di sini. Tidak ada huruf hamzah, tasdid atau sukun yang mengikuti huruf matnya. Jadi misalkan nanti ada mat yaitu huruf berharokat domah misalkan. Berharokat domah diikuti wawu sukun. Itu kan sudah menjadi bacaan mat, ya kan? Ya. Ya kan? Ya. Tetapi setelahnya ada huruf hamzah. Nah, setelah mat ada huruf hamzah, berarti itu bukan mat tobi'i. Ya. Atau setelah mat tadi ada tasdid, juga bukan mat tobi'i. Atau setelah mat tadi ada sukun, juga bukan mat. Nah, kemudian contoh hukum bacaan mat tobi'i. Contohnya ini. Nuhiha. Coba baca bersama-sama. Nuhiha. Yang sebelah sini. Nuhiha. Nah, bagus. Yang sebelah tengah. Nuhiha. Yang sini yang keras. Nuhiha. Coba bersama-sama. Nuhiha. Nah, kenapa ini disebut sebagai mat tobi'i? Karena di sini ada huruf berharokat domah diikuti wawu sukun, pinter. Yang kedua ada huruf berharokat kasrah diikuti wawu sukun, pinter. Dan yang ketiga ada huruf berharokat fathah diikuti alif. Dari contoh ini, dari contoh nuhiha, bisa kita pahami ya, bisa kita pahami bahwasanya mat tobi'i itu harus dibaca panjang. Nah, dari sini ada yang bertanya? Saya. Oh, Belia, silakan. Apa saja huruf mat tobi'i? Nah, apa saja huruf mat tobi'i? Bagus. Dari contoh ini, dari contoh nuhiha, itu kita bisa simpulkan, bisa kita lihat bahwasanya huruf mat tobi'i ada 3. Yang pertama wawu sukun, yang kedua sukun, yang ketiga alif. Paham ya? Jadi ada 3 yaitu wawu sukun, ya sukun, alif. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Oh, silakan. Apa perbedaan alif dan hamzah? Apa perbedaan alif dan hamzah? Nah, itu pertanyaannya sangat bagus. Karena terkadang atau kebanyakan kita salah kaprah dalam memahaminya. Contoh gini, kalau zaman kita dulu ngajinya alif fathah, alif kasroh, alif domah, itu kurang tepat. Karena yang tepat adalah hamzah fathah, hamzah kasroh, hamzah domah, Jadi perbedaan alif dan hamzah itu terletak pada harokat. Walaupun bentuknya sama, tapi kalau tidak berharokat namanya alif.
Dan kalau berharokat disebut sebagai hamzah. Jadi tadi kalau kita ngaji dulu bukan alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, tetapi hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a i u. Yuk bareng-bareng. Hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a i u. Nah, itu ya sebenarnya ya. Hamzah fathah a, bukan alif fathah a, karena alif tidak boleh berharokat. Paham ya? Ini contoh bacaan mat tabi'i dalam surat Al-Fil ya. Al-Fil alam taro. Nah, contoh ini. Contohnya yang saya kasih warna merah. Ini adalah contoh bacaan mat tabi'i. Semua yang warna merah disebut sebagai mat tabi'i. Contoh ini, bi ashabil fili. Nah, fi ini fa-nya berharokat, kasroh diikuti ya sukun. Sama kaidahum fi-nya juga sama dibaca mat tabi'i. Sama ini contoh ini, makulin ku. Nah, ku ini kaf berharokat domah diikuti waw sukun. Nah, contoh ini yang ditanyakan tadi, bagus ini. Ma, nah ini perbedaan alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Maku bukan maku. Kalau ma berarti ini disebut sebagai alif. Tapi karena ini ada harokatnya sukun, itu dibaca ma. Berarti ini disebut sebagai hamzah. Paham ya? Itu contohnya. Nah, dari pengertian tadi, dari materi tadi tentang mat tabi'i, tujuannya adalah supaya kita tahu mana bacaan dalam Al-Quran yang wajib dibaca panjang dan bacaan Al-Quran yang wajib dibaca pendek. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Jadi nanti kita setelah belajar ini jangan hanya sampai belajar, tapi kita terapkan. Apa? Kita terapkan. Itu ya. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mat tabi'i, nah ini saya akan membagikan lembar kerja buat kalian supaya bisa mengetahui sampai mana letak pemahaman kalian tentang mat tabi'i. Nah, ini yang ini. Ya. Nah, lembar kerja itu silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Nanti setelah ketemu jawabannya silakan presentasikan di depan kelas. Mana yang termasuk bacaan mat tabi'i? Lafaz a'udzu dan an-nas. Kenapa? A'udzu karena ada huruf ain berharokat damah diikuti waw sukun, dan an-nas karena ada huruf nun berharokat fathah diikuti alif. Mana yang termasuk bacaan mat tabi'i? Lafal hada karena ada huruf dal berharokat fathah diikuti alif. Alladzi yata'amahum termasuk bacaan mat tabi'i atau tidak? Tidak, karena sesudah mat ada hamzah. Nah, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, kalau sudah, mari presentasikan hasil kerja kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Messi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mat tabi'i pada surat Al-Quraisy dan hanya sebagai berikut. Jadi di dalam surat Al-Quraisy ini terdapat bacaan yang mengandung hukum mat tabi'i. Dalam ayat yang pertama, lafaz yang terdapat mat tabi'i adalah li'ilafi. Penjelasan
huruf ya sukun sesudah huruf alif berharokat kasroh. Ayat yang kedua, lafaz yang termasuk hukum mad tabi'i yaitu falyabudu. Penjelasan, huruf waw sukun sesudah huruf dal berharokat domah. Ayat yang ketiga termasuk hukum bacaan mad tabi'i yaitu haza. Huruf alif sesudah huruf zal berharokat fathah. Ayat yang terakhir termasuk hukum bacaan mad tabi'i yaitu minjuin. Penjelasan, huruf waw sukun terletak sesudah huruf jim berharokat domah. Nah, bagus, kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mad tabi'i di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab terdapat bacaan yang mengandung hukum mad tabi'i sebagai berikut. Lafaz yang pertama yang mengandung hukum mad tabi'i abi lahabi, huruf ya sukun sesudah huruf ba berharokat kasroh. Lafaz yang kedua anhumaluhu, huruf alif sesudah huruf mim berharokat fathah. Wama kasab, huruf alif sesudah huruf mim berharokat fathah. Wama kasab nara, huruf alif sesudah huruf nun berharokat fathah. Dzatalahab, huruf alif sesudah huruf zal berharokat fathah. Hammalata, huruf alif sesudah huruf mim berharokat fathah. Fi, huruf ya sesudah sukun sesudah huruf fa berharokat kasroh. Jidiha, huruf ya sukun sesudah huruf jim berharokat kasroh. Nah, berikan tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bacaan mad tabi'i dalam surat An-Nas dan hasilnya sebagai berikut. Di dalam surat An-Nas terdapat bacaan yang mengandung hukum mad tabi'i sebagai berikut. Auzu, huruf waw sukun sesudah huruf ain berharokat domah. An-nasi, huruf alif sesudah huruf nun berharokat fathah. Al-waswasi, huruf alif sesudah huruf waw berharokat fathah. Al-khannasi, huruf alif sesudah huruf nun berharokat fathah. Allazi, huruf ya sukun sesudah huruf zal berharokat kasroh. Dalam surat Al-Falaq terdapat bacaan yang mengandung hukum mad tabi'i sebagai berikut. Qul a'udzu, huruf waw sukun sesudah huruf ain berharokat doma. Ma khalaqa, huruf alif sesudah huruf mim berharokat fathah. Hasikin, huruf alif sesudah huruf ghain berharokat fathah. Izal waqab, huruf alif sesudah huruf zal berharokat fathah. Hasidin, huruf alif sesudah huruf ha berharokat fathah. Izal, huruf alif sesudah huruf zal berharokat fathah. Nah, berikan tepuk tangan. Bagus. Nah, silakan ditutup dari kelompok 4. Sekian presentasi dari Nah, dari sekian presentasi dari kalian tadi, hasilnya sudah cukup memuaskan bahwasanya kalian sudah mengetahui dan memahami apa itu bacaan mad tabi'i. Nah, sekarang kita simpulkan bersama. Yang pertama, mad adanya panjang, tabi'i artinya alami. Alami atau asli ya, alami atau asli. Asli boleh, alami boleh. Jadi panjang yang masih asli itulah mad tabi'i. Huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama benar. Kemudian panjangnya berapa? 2 harokat. Nah, 1 alif. Paham ya? Itulah materi tentang
Matobi'i. Selesai mempelajari Matobi'i pada hari ini, untuk minggu depan kita lanjutkan di bab 2, yaitu Al-Quran tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.